Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadia Wartiningrum, Pandu Halimi, dan Wendra Wirawan. Pada tugas besar dasar komunikasi multimedia kali ini, kami mengambil tentang media teks. Apa itu teks? Teks yang dapat diartikan kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, diwujudkan melalui tulisan, disampaikan oleh pengirim guna menyampaikan pesan kepada penerimanya. Teks adalah data atau informasi dalam bentuk susunan karakter. Teks juga merupakan salah satu bentuk representasi visual dari bahasa. Adapun syarat penggunaan teks yaitu ringkas tetapi tepat, penggunaan typeface dan font yang bersesuaian, dapat dibaca, dan konsisten. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui tentang format teks. Adapun format teks yang pertama yaitu adalah format note, yang biasa kita kenal seperti TXT, B, RTF, dan STW. Selanjutnya adalah format dokumen seperti PDF dan XPS. Selanjutnya adalah markup language seperti HTML dan XML. Selanjutnya ada Microsoft Office seperti Doc, XLS, PPT, dan PPS. Selanjutnya ada LibreOffice seperti ODP, ODT, dan ODF. Nah, selanjutnya adalah format ebook seperti EPUB, MOBI, AZW, dan PDF. Oke, selanjutnya ada tentang kelebihan dan kekurangan teks. Nah, yang pertama kita akan membahas kelebihannya dulu. Untuk kelebihan teks yang pertama yaitu sebagai penentu dalam pencapaian tujuan untuk mentransfer informasi ke target yang dimaksud. Dan yang kedua, teks dapat memberikan kesan atau makna secara menyeluruh apabila elemen media yang lain gagal mencapai tujuan tersebut. Kelebihan yang ketiga yaitu teks dapat memuat banyak arti. Nah, satu kata dapat memuat banyak arti, contohnya seperti terserah. Selanjutnya, adapun kekurangan teks yang pertama yaitu kurang kuat apabila dijadikan media untuk memberikan motivasi. Biasanya media-media memberikan sedikit gambar sebagai media motivasi. Selanjutnya, adapun kekurangan dari teks yaitu teks bersifat kurang interaktif sehingga dapat menimbulkan efek bosan ketika harus membaca teks yang panjang dan padat. Selanjutnya ada jenis-jenis teks. Oke. Jenis teks yang pertama yaitu ada plain text. Dari plain text ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu teks berupa informasi dan tidak membutuhkan proses formatting khusus. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu berupa ASCII dengan format 8-bit. Nah, peranan plain text dalam produk multimedia tampak pada preproduksi menuju penulisan skenario atau skrip atau naskah dan berbagai jenis film. Oke, untuk jenis teks yang kedua yaitu rich text. Adapun ciri-ciri dari rich text ini yaitu teks yang bisa diedit, diformat, diubah ukuran, warna, jenis huruf, serta efek khusus. Teks ini biasa digunakan untuk penulisan naskah formal atau desain. Contohnya seperti dokumen di MS Word, brosur di CorelDRAW, desain, dan lain-lain. Teks ini juga sering disebut sebagai formatted text. Adapun peranan rich text dalam produk multimedia tampak pada informasi seperti iklan, media interaktif, presentasi, game, pembelajaran, company profile, website, dan lain-lain. Untuk jenis teks yang ketiga yaitu ada hypertext. Hypertext adalah paradigma antarmuka penggunaan untuk menampilkan dokumen yang berisi referensi silang otomatis ke dokumen lain yang disebut hyperlink. Memilih hyperlink menyebabkan komputer dapat menampilkan dokumen yang terhubungkan dalam waktu sangat singkat. Nah, ciri-ciri dari hypertext ini, teks yang mengandung konten navigasi ke arah tertentu, halaman, file, atau aplikasi, biasanya disebut dengan link. Nah, peranan hypertext dalam multimedia seperti link website, tombol, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang typography. Typography merupakan suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia.
untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Kita akan membahas tentang perkembangan tipografi. Sejarah dari tipografi dimulai dari penggunaan piktografi. Bentuk bahasa tersebut digunakan Viking, Norwegia, Indian Show. Dahulu kala dalam negara Mesir berkembang jenis huruf hieratia atau yang disebut dengan hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Bentuk dari tipografi tersebut adalah suatu akar dari bentuk demotia yang pada zaman dahulu kala ditulis menggunakan pena yang khusus. Bentuk dari tipografi tersebut bisa berkembang ke Kreta, lalu sampai ke Yunani, dan akhirnya bisa sampai menyebar di seluruh Eropa. Puncak perkembangan dari tipografi tersebut terjadi kurang lebih pada 8 sebelum Masehi di Roma pada saat orang Romawi mulai membentuk daerah kekuasaannya. Karena pada dahulu kala Romawi tidak mempunyai sistem penulisannya sendiri, mereka lalu mempelajari tentang sistem tulisan Etruska dan disempurnakan oleh penduduk asli dari Italia, lalu terbentuklah huruf-huruf Romawi. Pada saat ini, tipografi mengalami perkembangan yang sangat besar, dari penciptaan manual atau dengan tangan sampai ke fase modern yaitu dengan komputer. Fase komputerisasi tersebut menggunakan tipografi yang lebih mudah dan juga membuat waktu yang digunakan bisa lebih cepat dengan jumlah pilihan huruf yang sangat banyak. Selanjutnya, ada prinsip dari tipografi. Prinsip dari tipografi yang pertama yaitu legibility. Legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter. Selanjutnya adalah readability, yaitu tingkat keterbacaan suatu teks. Dan selanjutnya adalah visibility. Visibility merupakan jarak pandang dari seorang pembaca dengan suatu objek. Selanjutnya ada fungsi tipografi. Fungsi tipografi yang pertama yaitu kemudahan dalam membaca. Hal tersebut disebabkan oleh jenis dari font dan ukurannya. Pemilihan dari jenis dan font ukurannya adalah tujuan yang paling utama untuk memudahkan seseorang untuk membaca. Yang kedua, fungsi dari tipografi yaitu menciptakan keindahan. Hal tersebut bertujuan untuk bisa menambahkan suasana yang indah untuk mendukung suatu bisnis. Selanjutnya adalah menghasilkan uang. Penggunaan tipografi dalam hal bisnis juga memanfaatkan fungsi tipografi yang mempunyai nilai jual berdasarkan dari seni grafis yang tinggi. Selanjutnya ada elemen tipografi. Elemen tipografi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu huruf teks. Huruf teks merupakan huruf yang tersaji untuk naskah. Pilihan pada huruf teks unsur keterbacanya sangat mudah dan nyaman. Selanjutnya ada huruf judul. Huruf dapat lebih fleksibel asalkan ketika dibaca menjadi efektif dan penyampaiannya dapat dikemas dengan nyaman dan apik. Selanjutnya ada type properties. Adapun type properties yang pertama yaitu baseline, kedua ada cap height, ketiga ada x height, yang keempat ada ascender dan descender, yang kelima ada wedge. Nah, selanjutnya ada kategori font. Untuk kategori font yang utama yaitu Google Font seperti serif, sans serif, display, handwriting, dan monospace. Selanjutnya adalah scroll font seperti sans serif, display, serif, script, slab serif, hand-drawn, monospace, dingbat, retro, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis font. Untuk jenis font yang pertama yaitu ada serif. Nah, font serif adalah sebuah jenis font yang mempunyai kait, mata pancing, atau sepatu di setiap ujungnya. Dalam dunia tipografi, ini sering disebut sebagai counter stroke yang berfungsi untuk mempermudah membaca suatu kalimat atau teks. Serif adalah jenis font yang paling kuno, biasa dipakai brand yang menunjukkan konsep royal, elegan, dan luxury. Contohnya seperti Courier, Campaign, dan Courier No. Nah, berikut adalah contoh penggunaan font serif. Di setiap ujung dari hurufnya terdapat seperti mata pancing atau sepatu. Nah, digunakan pada label gudang garam. Nah, jenis font selanjutnya yaitu ada sans serif. Font sans serif itu merupakan kebalikan dari font serif. Nah, jika font serif memiliki sepatu, kait, atau mata pancing, maka font sans serif tidak memilikinya.
Font sans serif ini memiliki sifat yang lebih tegas dan modern daripada font serif. Font ini biasa digunakan oleh brand yang membawa kesan modern dan visioner. Contohnya seperti Arial, Calibri, MS Sans Serif, Verdana, Tahoma, Helvetica, dan Gothic. Berikut adalah contoh dari font sans serif. Nah, adapun produk atau aplikasi yang menggunakan labelnya dengan menggunakan font sans serif seperti LinkedIn, FedEx, dan Spotify. Nah, selanjutnya font yang ketiga yaitu ada slab serif. Font slab serif adalah font yang memiliki sepatu, kait, atau mata pancing yang memberikan kesan seperti tulisan dari mesin ketik. Font ini biasa digunakan untuk brand yang ingin terlihat klasik, vintage, dan straw. Nah, berikut adalah contoh dari jenis font slab serif. Nah, juga digunakan pada label pada produk Sony, Honda, dan Vogue. Nah, selanjutnya ada jenis font handwriting. Font script atau handwriting adalah jenis font yang lebih nampak natural dan elegan. Salah satu ciri yang mencolok dari font script atau handwriting ini adalah seperti tulisan tangan dan kaligrafi. Font ini memiliki ciri khas huruf yang terhubung satu sama lain. Font ini menunjukkan brand seperti brand beauty, vintage, dan retro. Berikut merupakan contoh dari jenis font handwriting terdapat pada logo Instagram dan Coca-Cola. Jenis font yang selanjutnya adalah jenis font display. Jenis font dekoratif memiliki ciri yang tidak beraturan, agak sulit untuk dibaca, dan tidak cocok bila digunakan sebagai body. Dibuat dengan tujuan khusus, biasanya untuk menampilkan identitas suatu brand karena memiliki karakter yang unik dan mudah dikenali. Nah, berikut adalah contoh dari font display seperti digunakan pada Disney, Grab, dan Fanta. Oke, mungkin sekian materi tentang media teks dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata saya yang kurang dipahami atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.